Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak didikku kelas 9 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini adalah menyaksikan atau meneliti tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca umul kitab dulu. Ala hadihin dia wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatian semuanya kepada anak-anakku. Silakan disimak keterangan kisah teladan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nanti tugasnya diresum dan resum dikirimkan ke nomor pribadi saya. Oke. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya berganti kepada Khalifah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Abdi bin Ka'ab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi dan meninggal pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 608 Masehi. Umar bin Khattab merupakan salah satu seorang sahabat Nabi sekaligus khalifah kedua umat Islam. Sifat-sifat Umar bin Khattab. Salah satunya, poin pertama, Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq karena pemberani dan bersikap tegas membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Kedua, Umar bin Khattab juga mendapat julukan Abu Faiz atau orang yang memiliki kecerdasan. Selain kedua julukan di atas, Umar bin Khattab juga mendapat julukan Abu Khofas atau tegas dalam pendirian. Di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang figur yang rela berkorban jiwa raga demi agama Islam. Masuk kepada poin selanjutnya, yaitu ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab di sebuah lembah, beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya jadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini, dengan syarat tidak ada seorang yang menyertainya." Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah salah satu seorang figur yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seorang yang telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalahnya yang sedang ia hadapi perihal perangai buruk istrinya. Orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya. Sementara Umar hanya diam saja tanpa beraksi. Akhirnya orang tersebut pulang. Dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin yang sangat menghormati istrinya.
dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Lanjut lagi, Umar bin Khattab adalah figur yang sederhana. Meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah masuk Islam beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimilikinya diperuntukkan untuk kepentingan agama Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumah hanya terbuat dari pelepah kurma. Ketika menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja, dan tidak hanya mengambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Salah satu poin sebagai teladan yaitu adalah pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Suatu saat Sayyidina Umar melihat orang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, mengapa anaknya menangis? Ibu tersebut mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar bertanya lagi, mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga memasak? Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau kaget, ternyata yang dimasak ibu adalah batu. Akhirnya seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil suatu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Luar biasa ya perjalanan Sayyidina Umar. Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang mukmin. Siapa lagi kalau bukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan putri dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putri Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq sekaligus istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha selain dikenal suci dan taat beribadah, juga dikenal cerdas dan cantik. Luar biasa ya, beautiful woman. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat pada usia 85 tahun. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, yaitu dengan julukan Al-Khumairah, yang artinya kemerahan, kemerah-merahan. Kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan. Betapa cantiknya ya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang figur wanita yang cerdas. Banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Beliau tempat bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Beliau juga faham agama tentang halal dan haram, ilmu fikih, syair, dan kesehatan. Sejak kecil rasa ingin tahu sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat dan mendalami ilmu di kota Madinah. Beliau mendirikan madrasah atau majelis keilmuan sebagai pengajar. Dari madrasah ini banyak lahirlah ulama yang terkemuka. Luar biasa ini penggagas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha orang yang suci dan taat beribadah. Suatu ketika terjadi fitnah yang mempertanyakan tentang kesucian Sayyidah Aisyah. Beliau hanya bias pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah berakhlak buruk sedikit pun. Maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri, selain menjaga kesuciannya juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah SAW semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dicintai Nabi. Ini masuk ke dalam ranahnya hati. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Dalam sebuah hadis dikisahkan suatu ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Cara-cara meneladani sifat dan sikap Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. 1. Banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasulnya, tentunya sesuai dengan kadar dan kapasitasnya. 2. Membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. 3. Berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Keempat, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. 6. Membiasakan diri hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, untuk berdermawan, untuk berbagi kepada tetangga ataupun kepada warga yang lain. 2. Membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama yang tanpa pamrih. 3. 8. Menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengerusui hal-hal yang kurang bermanfaat. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 1. Menambah pengetahuan tentang kisah teladan dari para pemimpin Islam terdahulu yang memberi motivasi dan inspirasi bagi kita, tentunya kaum muslimin yang ada di Indonesia, dan merujuknya pada anak-anakku. Kedua, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Poin selanjutnya itu dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Selanjutnya mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah. Menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting menyalurkan hartanya ke jalan Allah agar hidupnya mulia dunia akhirat. Selanjutnya, semakin menjadi tahu dengan sederhana dan keikhlasan menuju ridha Allah, jalan yang disukai Rasulullah. Poin selanjutnya, ternyata hidup ini penuh rintangan dan bahkan fitnah, maka perlu kehati-hatian dalam bertindak dan berbuat.
Perilaku yang sesuai dengan kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anha dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 1. Tenang dalam berpikir dan bersikap, dan tegas dalam bertindak. Selalu menyintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat. Sederhana, memenuhi kebutuhan hidup, rela berkorban untuk kepentingan umat, berani menghadapi ujian, dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dengan peka terhadap lingkungan. Banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemar bersedekah, mencintai keluarga dan orang-orang soleh di sekitar kita, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara, mencintai suatu karena Allah, tidak untuk kesenangan dunia saja. Nah, begitu kiranya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Poin kesimpulannya bahwa Khalifah Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu luar biasa, baik dari segi dohir, baik dari segi batin dan segi perjuangannya. Jangan lupa, silakan di review ulang dan dicatat untuk dibuat resume pada poin-poin yang menurut kalian itu bermanfaat. Sekian dari Pak Roni, banyak kesalahannya. Pak Roni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar, selamat mengerjakan. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.